Ulama itu apa sih coba? Sebelum saya lanjut gubernur, ulama itu apa? Nah, itu nakliyahnya, akliyahnya, standar fikihnya. Ulama itu apa? Waris Nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah intinya. Ya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, nggak pakai bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan, kata Allah surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28, 29, buka itu. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau nggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Lurah kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman desanya. Pedagang kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman pelanggannya. Suami kalau takut kepada Allah, maka dia ulama, aman rumah tangganya. Kacau gak kira-kira? Kacau. Mulane cara kula sampean ra ngorek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapate iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Dan orang yang ngomong Quran nganggo pendapate iku pesen tiket sitok neraka. Dan cara kula mau nang andel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab ae. Berarti ke mau maca pendapate Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapate gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kuwi ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nasnis nosus seminar tafsir tanpa kitab. Ya iku kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan iki. Piye syariat kok menurut bocah kok kudu Islamno. Bocah kuwi. Mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan Quran mek hadis terus muni menurut piye ya ngono ku mustami'e kadang mantuk-mantuk piye iku rodok kabeh yakin aku ora muni rodok ana terusane aku muni mau rodok tok engko nambah riwayatno cara kedua rodok gedeng aku ora tau muni ngono muni rodok enggak boleh seperti itu kita harus terlatih sanad. Mengenai kalau mulang tafsir itu pede, bukan karena sombong, bukan menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Sayyid Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatul Takrir, banyak karangan Sayyid Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyuwun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ono pantes e. Mulai ra pantes aku di murid Hamdani iki mulai masalah ya. Lah kiai ini ahli tafsir muridnya maca mabade kan kadang makruh itu dulu itu di atas haram. Ya seorang lagi dulu makruh itu fauqal haram. Mergo maknane makruh itu digedingi napa? Digedingi berarti maknane fauqal haram. Saiki makruh itu dunal haram. Ya, makruh itu dunal haram. Lah misalnya bahasa dhisik mbok bahasa saiki ya kacau. Dhisik iku nak cara sahabat mbok takoki. Pak sahabat hukume kafir piye? Makruh. Hukumnya zina be makruh zaman itu
Tapi maknane makruh iku faqal haram, di atas haram. Dhisik makruh iku maknane digedhingi. Nak digedhingi berarti sak dhuwure haram. Mulane nak maknane yo kudu mbok maknani ra oleh mbok bahasa Arab. Engko nak bahasa Arab kok mustalah aleh. Jadi nak maknane kudu tegas, wa karroha lan gedhing sapa Allah. Gedhingno sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran wal fusuq lan kafasikan. Wajib ke maknani ngono iku wajib. Lah nek mbok maknani nganggo bahasa Arab, engko wong mikire makruh iku wis nganggo istilah fikih kekinian. Berarti ngene, wa karroha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kufur. Lho iki kufur iku makruh. Terus pikirane makruh kaya rokok, dunal haram. Gue celaka. Mulane ulama itu penting. Ulama lho ora mubalek itu penting. Ben roh duduk perkara niku. Jadi mergo bahasa itu ngalami perubahan. Sangat. Makanya ada ulama yang menanggali bahasa makruh dimaknani dunal haram itu setelah tahun 300. Ada tahunnya sama. Dulu orang bernama Ustadz itu terhormat karena Ustadz itu di Mesir sampai sekarang itu profesor. Jadi ila darujatil ustadziyah maknanya profesor. Ini Ustadz itu TPG. Jadi cara orang Mesir dolan Indonesia uga sebanyak itu profesor. Lho Ustadz takokno wong sing kuliah ning Al Azhar. Ustadz itu maknanya apa? Profesor. Al Ustadz ad-doktor maknanya profesor. Doktor. Balagha ila rutbatil ustadziyah maknanya apa? Profesor, bukan sekedar dokter. Ustadznya itu profesor. Nah di Indonesia guru TPQ, TPA, kabeh itu ustadz. Berarti semuanya profesor. Jadi bahasa itu, nah ya sudah harus ditanggali. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Makanya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama itu mangkel betul ketika Imam Syafi'i ngendikan wa akrahu kadza, kemudian sebagian ashabnya menafsiri hanya makruh itu marah besar boleh. Karena Imam Syafi'i era orisinil, jadi ketika mengendikan akrahu bisa saja maksudnya itu haram. Karena mana wa akrahu kadza itu saya tidak suka itu. Tidak suka itu kan bayangkan Allah misalnya ngendikan ning kowe aku ra seneng iku. Ya parah kan, utawa Rasulullah ngendikan aku ra seneng iku kan parah. Nah dulu pernah ada periode makruh itu fauqal haram. Sama dulu itu ada istilah mubaligh itu adalah luar biasa karena balagha anillah, balagha ahkamallah, balagha muradallah. Itu tentu keren. Orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah, ayat-ayatnya Allah menyampaikan. Dulu ya gitu, balighu anni walau ayat. Tapi lama-lama sebagian mubaligh itu menyampaikan murada nafsi. Anak dudang ning Batam untuk sakmene niku nerangno hukume pangeran menerangno nafsune coba.